Afifa Yuliana, NPM 1751006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia. Yang pertama itu penyusunan UU dilakukan dalam prolegnas yang disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Yang kedua itu RUU disusun oleh DPR, DPD, dan Presiden. Kemudian RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah, kecuali untuk anggaran pendapatan dan belanja negara. RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu. Yang keempat, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang keenam, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Yang ketujuh, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPR dan Presiden akan diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Menurut pendapat saya, perancangan undang-undang di Indonesia ini masih banyak pasal yang multitafsir dan memungkinkan untuk kriminalisasi. Contohnya dalam RKUHP pasal 2 ayat 1 yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Kemudian hal serupa diatur pula pada pasal 598 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat. Pada ayat 2 pasal itu tertulis pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat 1 huruf F. Saya yakin bahwa itu bakal terjadi kriminalisasi karena ketidakjelasan pada pasal tersebut. Pasal-pasal yang tadi saya sebutkan itu berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena bakal ada multitafsir definisi hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertuang dalam undang-undang itu. Di sini saya akan mengkritik tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Joko Widodo terkait dengan penanganan wabah COVID-19, yaitu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berjudul Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, pemerintah bersamaan dengan mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19. Menurut pendapat saya tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tidak mencirikan kebutuhan yang spesifik atau tidak menggambarkan secara jelas bagaimana public health policy-nya tentang menanggulangi pandemi ini. Contohnya seperti mall sudah dibuka, pasar sudah dibuka, tempat nongkrong, tempat makan sudah dibuka semuanya. Tetapi masyarakat masih kebingungan bagaimana cara pemerintah dalam mengatur tentang PSBB tersebut. Masih banyak orang-orang yang tidak memakai masker, memiliki hand sanitizer sendiri atau tidak mencuci tangan, seperti kedai-kedai di pasar yang tidak
punya protokol kesehatan, pemerintah masih kurang jelas dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Itu menurut pendapat saya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang.